Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan materi tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang didasarkan pada perubahan perilaku yang bisa diamati. Behaviorisme memfokuskan diri pada sebuah pola perilaku baru yang diulangi sampai perilaku tersebut menjadi otomatis atau membudaya. Teori ini memandang pikiran sebagai sebuah kotak hitam, dalam artian bahwa respon terhadap stimulus bisa diamati secara kuantitatif. Apa yang ada dalam pikiran menjadi diabaikan karena proses pemikiran tidak bisa diamati secara jelas perubahan perilakunya. Teori behaviorisme menurut para ahli, yang pertama, menurut Edward L. Thorndike, menurut hukum ini belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini timbul sebagai akibat anak mendapatkan pujian atau ganjaran lainnya. Stimulus ini termasuk reinforcement. Yang kedua, menurut Skinner, asumsi dasar teori Skinner adalah perubahan tingkah laku itu adalah fungsi dari kondisi dan peristiwa lingkungan. Bahwa terjadinya tindak balas atau respon individu tidak hanya terjadi karena adanya rangsangan dari lingkungan, akan tetapi dapat juga terjadi karena sesuatu di lingkungan yang tidak diketahui atau tidak disadari. Menurut Ausubel, teori ini mengemukakan bahwa dengan belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Ia membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menerima hanya menerima, jadi tinggal menghafalkannya. Tetapi pada belajar menemukan, konsep ditemukan siswa dan tidak menerima pelajaran begitu saja. Selain itu, untuk dapat membedakan antara belajar menghafal dengan belajar bermakna. Yang keempat, menurut Jexner berpendapat bahwa dalam belajar memiliki dua objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Menurut W. Brownell, dalam teori ini mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan pengertian. Belajar hakikat merupakan suatu proses yang bermakna. Jadi dapat disimpulkan bahwa materi yang diajarkan harus ditinjau kembali dan dipilih berdasarkan prinsip materi tersebut benar-benar jelas kegunaannya. Menurut Pavlov, teori belajar ini dikenal dengan teori belajar klasik, di mana ia melakukan percobaan terhadap seekor anjing. Anjing itu dikurung dalam suatu kandang dengan waktu tertentu dan diberi makan. Selanjutnya, setiap akan diberi makan, Pavlov membunyikan bel pada jangka waktu tertentu. Anjing itu mengeluarkan air liurnya meskipun tidak diberi makan. Implementasi teori behavioristik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan teori belajar behaviorisme. Yang pertama, proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila pihak sasaran ikut terlibat. Yang kedua, materi-materi pelajaran diberikan dalam unit-unit kecil diatur sehingga sasaran hanya perlu memberikan respon tertentu. Yang ketiga, tiap-tiap respon diberikan umpan balik atau feedback secara langsung sehingga sasaran dapat dengan segera mengetahui apakah respon yang diberikan itu benar atau tidak. Yang keempat, perlu diberi penguatan setiap kali sasaran memberikan respon, terutama penguatan positif sehingga ia berkeinginan untuk mengulangi kembali respon yang telah diberikan. Yang kelima, pelajaran tidak hanya diberikan kepada murid-murid secara materi, tetapi perlu disertai dengan contoh-contoh bagaimana seorang guru berperilaku sewajarnya dalam memberi teladan bagi murid-muridnya, khususnya pelajaran-pelajaran yang menyangkut bidang sosial, etika, dan moral.
Teori belajar behavioristik menekankan terbentuknya perilaku terlihat sebagai hasil belajar. Teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus-respon menekankan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Munculnya perilaku siswa yang kuat apabila diberikan penguatan dan akan menghilang jika dikenai hukuman. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Teori belajar behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar behavioristik merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu sehingga menjadikan siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap masalah belajar, karena belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan untuk membentukkan hubungan antara stimulus dan respon. Dengan memberikan rangsangan, siswa akan bereaksi dan menanggapi rangsangan tersebut. Hubungan stimulus-respon menimbulkan kebiasaan-kebiasaan otomatis belajar. Hal yang paling penting dalam teori belajar behavioristik adalah masukan dan keluaran yang berupa respon. Menurut teori ini, antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan diukur. Dengan demikian, yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Faktor lain yang penting dalam teori belajar behavioristik adalah faktor penguatan. Dilihat dari pengertiannya, penguatan adalah segala sesuatu yang dapat memperkuat timbulnya respon. Implementasi teori behavioristik dalam proses pembelajaran matematika. Menurut Sandberg, one of the strategies for using applied behavior analysis to change behavior is focus on what you want students to do, rather than on what you want them not to do. Hal ini senada bahwa pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru atau yang ingin dibentuk guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang pertama, sebelum memulai proses belajar mengajar, pendidik harus memastikan siswanya siap mengikuti pembelajaran tersebut. Setidaknya ada aktivitas yang dapat menarik perhatian siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pembelajaran yang diberikan sebaiknya pembelajaran yang kontinu agar materi lampau dapat tetap diingat oleh siswa. Dengan kata lain, materi yang diberikan memiliki hubungan dengan materi sebelumnya. Yang ketiga, pengulangan terhadap penyampaian materi dan latihan dapat membantu siswa mengingat materi terkait lebih lama. Hal ini sesuai dengan teorema konektivitas. Yang keempat, siswa yang telah belajar dengan baik harus segera diberi hadiah sebagai bentuk penguatan terhadap tingkah laku positifnya. Dan yang belum baik harus segera diperbaiki agar siswa tidak lagi mengulangi kesalahannya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian maupun penulisan pengetikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.